Penjumlahan pecahan part 2. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang penjumlahan pecahan part yang kedua. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Kelas Bu Mutia, kemudian klik tombol like dan lonceng juga ya. Apabila bermanfaat, anak-anak bisa membagikannya ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Pertama, penjumlahan pecahan yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Di sini ibu akan memulai dengan angka 35%. Masih ingatkah anak-anak bagaimana cara menguraikan 35%? Caranya adalah, pertama, anak-anak memindahkan angka 35 ke sini. Jadi yang 35 ini ditarik ke yang titik-titik ini, kita tulis 35, dan yang persen ini ditarik ke bawah sebagai penyebut menjadi 100. Jadi 35/100 artinya 0,35. Dari mana ini? 100 ini nolnya kan ada 2 ya, sehingga komanya di belakang koma ada 2 angka, berarti kita tambah 0 di depannya, jadi 0,35. Kemudian kita beralih ke ratusan, ke angka ratusan. Di sini ibu punya angka 127%. Bagaimana caranya menguraikannya? Yaitu yang atas kita tulis 127 per persennya, yang bawah kita tulis 100, sama dengan, lihat nolnya ada 2, berarti di belakang koma harus ada 2 angka, sehingga hasilnya 1,27. Kita beralih ke contoh. Di sini ibu punya contoh 2/5 ditambah 30% sama dengan, kita tulis lagi seperti biasa ya, kita uraikan 2/5 ditambah 30/100. Agar penyebutnya sama, kita harus kalikan 20 ya, jadi 40/100 ditambah yang ini tetap 30/100, sehingga penyebutnya sama. Oleh karena itu kita tinggal menjumlahkannya aja. 40 ditambah 30 itu adalah 70/100. Kita perkecil, yaitu 7/10. Coret nolnya yang atas 1, yang bawah 1 ya. Inilah jawabannya. Lanjut ke penjumlahan pecahan yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen.
Kita langsung ke contoh. Di sini Ibu punya angka 23/4 ditambah 5% sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 ya. Ini caranya 4 kali 2 nih ya. 4 kali 2 ini dikali, terus hasilnya nanti dijumlah dengan yang atas ditambah kayak gitu ya. Jadi 4 kali 2 8 tambah 3 11/4 ditambah 5% itu adalah 5/100. Kita uraikan lagi, yang 11/4-nya dikali 25 ya. Jadi 11 kali 25 275, 4 kali 25 100, dan yang 5-nya tetap ditulis 5/100. Yang atas tinggal dijumlahkan jadi 280/100. Kemudian 280 dan 100 ini kita sederhanakan menjadi 28/10 karena nolnya dicoret masing-masing 1 ya, yang atas dan yang bawah. Kemudian ini masih bisa disederhanakan menjadi 28/10. Maksudnya 10 kali 2 20 ditambah 8 28/10 sama ya. Kemudian ini masih bisa disederhanakan menjadi 24/5. Artinya 8/10-nya itu dibagi 2 masing-masing. 8 dibagi 2 4 dan 10 dibagi 2 5. Next, yang ketiga, kita akan belajar penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut ya. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda. Jadi ada sebuah pecahan penyebutnya beda secara berturut-turut semuanya. Oke, kita akan belajar. Bentar ya, Ibu tulis dulu judulnya supaya lebih dimengerti. Secara berturut-turut. Oke, sip. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini Ibu punya angka 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2 sama dengan, nah kalau ada sebuah pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut gini, ada 3, kita harus samakan penyebutnya semuanya, seluruhnya, yaitu kita cari angka yang bisa dibagi 3, dibagi 6, dan dibagi 2. Angka tersebut adalah angka 6. 6 dibagi 3 itu bisa, terus kemudian ditambah 2, hasilnya 4. Ditambah, kita kerjakan seperti biasa ya. 6 dibagi 6 1, 1 dikali 1 1. Ditambah 6 dibagi 2 3, 3 dikali 1 3. Sama dengan kita jumlahkan yang atasnya, 4 tambah 1 5, 5 tambah 3 8/6. Kita sederhanakan, dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/3. Artinya 3 dikali 1 3, 3 ditambah 1 4/3. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal.
penjumlahan, pecahan, desimal. Kita langsung ke contoh soal. Oke, di sini Ibu punya angka 0,2 ditambah 3/5 sama dengan 0,2 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 2/10 ditambah 3/5. Tulis lagi ya. Kemudian kita kalikan yang 3/5-nya itu dikali 2 agar sama-sama penyebutnya 10. Kalau sudah sama, kita hanya tinggal menjumlahkan 2 ditambah 6, 8/10. Kemudian masing-masing dibagi 2, jadi hasilnya 4/5. Nah, inilah tugas yang harus anak-anak kerjakan, 5 soal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kelas Bu Mutia.